إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah salah satu umat terbesar di dunia ini. Dari 8 miliar penduduk dunia, 2,19 miliarnya adalah kaum muslimin. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa hari ini umat Islam justru menjadi umat yang termarginalkan, yang kemudian tertindas adalah kaum muslimin, yang kemudian tidak tidak mempraktekkan agamanya adalah kaum muslimin. Kenapa itu bisa terjadi? Salah seorang ulama dari India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, beliau pernah menulis satu judul buku, Madza khasira al-'alam bi-inhitatil muslimin? Apa kerugian dunia atas kemunduran kaum muslimin? Ternyata banyak dari kita yang mengaku sebagai kaum muslimin tapi melupakan nilai-nilai perjuangan kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad
salah satu di antara kalian an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan gantikan, Allah akan datangkan satu kaum pengganti yang tanda mereka yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari ayat ini, Al-Imam Ismail Ibn Katsir rahimahullah menyampaikan dalam tafsirnya bahwa orang yang murtad di sini bukan hanya dia keluar dari agamanya, boleh jadi dia masih muslim, boleh jadi dia masih Islam, tapi dia menyimpang dari kebenaran. Dan ini sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Muhammad. Allah berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, dan seandainya kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti dengan kaum yang lain, thumma la yakunu amsalakum, kemudian tidak ada orang yang seperti kalian lagi. Ini bermakna Allah akan mengangkat umat ini siapa yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Makanya para ulama menyampaikan, bukan Allah yang butuh dengan kita, tapi justru kita lah yang butuh dengan Allah. Bukan sholat yang butuh dengan kita, tapi justru kita lah yang butuh dengan sholat. Bukan agama ini, bukan Islam ini yang butuh dengan kita, tapi justru kita lah yang butuh dengan Islam. Siapa kemudian yang berpaling dari ajaran agama ini, maka kata Allah, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti dengan kaum yang lebih baik. Dan Allah kemudian jelaskan kriteria kaum yang lebih baik itu, orang yang lebih baik itu, mereka yang bisa memegang panji-panji keislaman, dan mereka yang kemudian menjadi para pejuang dalam Islam ini. Siapa mereka? Tanda pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 54, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ciri orang beriman, Allah sampaikan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sungguh besar kecintaan mereka kepada Allah, bahkan tidak akan merasakan manisnya keimanan kecuali kita menjadikan cinta Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang paling tinggi di atas segalanya. Nabi SAW menyampaikan, sebagaimana riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, kata Nabi, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Salah satunya adalah an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai, dan tidak ada yang lebih dicintai daripada keduanya. Yang kedua, tanda orang yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin atau mereka yang memegang panji-panji keislaman ini, yang kedua adalah adzillatin 'alal mu'minin, mereka selalu rendah hati terhadap orang-orang beriman. Mereka memandang saudaranya sesama orang beriman dengan pandangan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara mereka. Kadang-kadang sekat-sekat perbedaan di antara kaum muslimin tidak menghalangi dia untuk menjadikan saudara muslim lainnya adalah sebagai saudara. Maka masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mukmin ibarat satu tubuh, mukmin ibarat satu bangunan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kan bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kan bunyan, itu ibarat satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, yang menguatkan bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Ketika kita membangun masjid yang Masya Allah luar biasa ini, itu tidak hanya terbangun dari satu unsur,
tapi ada unsur air, ada unsur pasir, ada semen, ada kayu dan seterusnya. Bersatu bukan berarti harus sama. Boleh jadi di antara kita berbeda, boleh jadi di antara kita memiliki guru masing-masing, tapi bukan berarti itu menjadi penghalang buat kita untuk bersatu sebagai kaum muslimin. Ada seorang ulama pernah menulis buku yang berjudul As-Sahwatul Islamiyyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madmum. Kebangkitan Islam antara perbedaan pendapat yang disyariatkan dan perpecahan yang tercela. Jadi silakan di antara kaum muslimin bisa jadi dia berbeda pendapat, tapi yang tercela adalah ketika terjadi perbedaan pendapat kemudian kita berpecah belah. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ciri yang kedua, mereka adalah adillatin 'alal mu'minin, senantiasa merendahkan hatinya, bersaudara terhadap sesama orang-orang beriman. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, senantiasa mereka terlihat gagah tegas terhadap orang-orang kafir, terhadap para musuh-musuh Islam. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir, dengan catatan mereka tidak memerangi dan mengusir kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah a'lam bimuradi, kata Allah tidak melarang anil ladzina lam yuqatilukum fid din, atas orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Untuk apa? An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik bahkan berlaku adil kepada orang yang bukan Islam selama mereka tidak memerangi dan mengusir. Bahkan Allah sampaikan di ujung ayat, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan inilah sikap seorang muslim ketika dalam masalah akidah dan ibadah, dia tegas, lakum dinukum waliyadin, bagiku, bagi kalian agama kalian dan bagiku agama. Tapi dalam muamalah kita tidak dilarang berbuat baik hatta kepada orang-orang yang belum beriman sekalipun. Dan sikap orang beriman, orang yang akan diberikan karunia oleh Allah berupa kemenangan, siapa? Mereka yang tegas terhadap orang-orang kafir. Yang berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, mereka tidak pernah berhenti berjihad di jalan Allah, baik jihad dengan harta atau jihad dengan jiwa. Tentu jihad ini sesuai dengan konteks di mana kita berada. Kalau di negeri kita Indonesia yang damai, aman, jihadnya bisa dengan harta, bisa dengan pendidikan atau bentuk yang lain. Tapi di negeri-negeri kaum muslimin yang diperangi seperti di Palestina, di Gaza, maka jihadnya dengan mengangkat senjata. Dan mereka tidak pernah berhenti berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta yang terakhir, siapa mereka yang akan diberikan kemenangan oleh Allah? Wala yakhafuna lawmata laim, mereka yang tidak takut celaan, tidak takut hinaan ketika mereka berjuang. Karena biasanya resiko orang yang berjuang itu tidak sedikit yang mencela, tidak sedikit yang menghina, yang merendahkan, bahkan tidak sedikit juga yang tidak mendukung perjuangan mereka. Tapi Allah menjanjikan kemenangan di satu waktu, di akhir zaman. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi ini Allah wariskan buat hamba-hambanya yang salih. Semoga kita termasuk orang yang dijanjikan Allah mewarisi bumi ini, mewarisi kemuliaan ini, dengan catatan kita mensifati diri kita dengan sifat-sifat yang tinggi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا التونسية خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم دامر الجيوش الكافرين المعتدين الصهيونية في فلسطين. اللهم زلزل حكومتهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله لا إله إلا الله. استووا aqimu sufufakum wa la takhtalifu. Lurus dan rapatkan safnya, saf yang kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.